Organisasi dan komunitas adalah suatu perkumpulan yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bersama yang telah disepakati bersama sebelumnya. Perwujudan cita-cita bersama tersebut tentunya disesuaikan dengan visi dan misi organisasi yang akan diwujud nyatakan atau akan diimplementasikan melalui pelaksanaan program kerja pada masing-masing organisasi. Meskipun demikian, organisasi dan komunitas tentunya ada perbedaan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa hal yang membedakan organisasi dan juga komunitas. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyapa sobat dan teman-teman sahabat tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung, bahwa lewat channel ini ada sekitaran 300-an video yang telah membahas seputaran organisasi, seperti dasar-dasar berorganisasi, materi dan teknik berorganisasi, peran dan fungsi kepengurusan organisasi, kepanitiaan, dan juga akan berbagi pengalaman organisasi. Sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar dan berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Berdasarkan definisi atau pengertian secara umum dari organisasi, yaitu suatu tempat berkumpulnya dua orang atau lebih untuk mewujudkan satu cita-cita bersama, baik itu disesuaikan dengan bakat dan minat dari masing-masing anggotanya, atau kesamaan-kesamaan lain yang dimiliki oleh beberapa orang dalam satu perkumpulan, di mana untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya akan diimplementasikan melalui program kerja pada masing-masing organisasi. Sehingga dari definisi umum organisasi, maka dapat kita melihat bahwa komunitas adalah juga merupakan organisasi atau yang sering diistilahkan dengan organisasi-organisasi non-formal. Organisasi-organisasi non-formal atau komunitas tentunya memiliki ruang kerja yang tidak sama luasnya daripada organisasi-organisasi yang formal. Dan berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan antara organisasi dan juga komunitas, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri organisasi secara formal. Adapun ciri-ciri organisasi secara formal, yaitu yang pertama adalah memiliki landasan hukum pembentukan organisasi, seperti memiliki akte notaris dan juga berita acara pembentukan kepengurusan. Kemudian yang kedua adalah memiliki aturan yang jelas dalam hal pelaksanaan mekanisme organisasi, sebagaimana yang termuat melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi, di mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut adalah merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan mekanisme organisasi selama satu kepemimpinan atau periode kepengurusan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki struktur kepengurusan yang jelas, dan ciri-ciri organisasi secara umum yang keempat adalah memiliki hubungan hierarki yang jelas sebagaimana yang terlihat melalui struktur kepengurusan, di mana hierarki yang terlihat melalui struktur kepengurusan yang terlihat pada struktur organisasi formal dapat berupa garis koordinasi dan juga garis komando. Kemudian yang kelima adalah organisasi formal tentunya memiliki program kerja, baik itu program kerja jangka pendek dan juga program kerja jangka panjang, di mana lewat pelaksanaan program kerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan atau untuk mengimplementasikan visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Adapun contoh organisasi secara formal, yaitu organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan juga organisasi kemahasiswaan serta organisasi pemerintahan. Yang kedua adalah komunitas. Komunitas adalah suatu tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang dibentuk sesuai dengan kesamaan bakat atau minat. Meskipun demikian, komunitas tersebut tentunya memiliki ruang kerja yang sempit dibandingkan dengan organisasi secara formal, sebab
komunitas dibentuk berdasarkan bakat dan minat atau kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh anggotanya, sehingga komunitas ini tidak memiliki aturan-aturan yang mengikat antar anggotanya, sehingga dapat kita melihat bahwa komunitas adalah juga merupakan organisasi yang disebut dengan organisasi non-formal. Adapun ciri-ciri komunitas sebagai organisasi non-formal, yaitu yang pertama adalah secara umum, komunitas dibentuk pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum. Kemudian yang kedua adalah komunitas dibentuk berdasarkan kesamaan atau kesesuaian bakat dan minat para anggotanya, dan tidak memiliki aturan-aturan yang jelas yang akan mengikat bagi seluruh anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah struktur kepengurusan dari komunitas biasanya terdiri dari ketua, sekretaris bendahara atau KKSB. Kemudian yang kelima adalah terkadang komunitas memiliki hanya satu program kerja saja, karena biasanya disesuaikan dengan bakat dan minat dari para anggotanya, di mana proses pelaksanaan program kerja dari komunitas tersebut biasanya hanya memiliki surat izin dari pihak-pihak terkait. Dan berikut ini adalah beberapa contoh komunitas yang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah komunitas pencinta hewan, komunitas pencinta alam, komunitas peduli lingkungan, dan juga komunitas-komunitas lain yang berorientasi pada kesamaan bakat dan minat, seperti komunitas pencinta motor dan juga komunitas pencinta masakan dan juga makanan. Oleh karena itu dapat kita melihat perbedaan komunitas dan organisasi secara umum, yaitu organisasi adalah suatu tempat berkumpulnya dua orang ataukah lebih untuk mewujudkan cita-cita bersama yang memiliki aturan-aturan yang jelas yang akan mengikat dalam rangka pelaksanaan mekanisme organisasi. Sedangkan komunitas adalah juga merupakan organisasi yang pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesesuaian atau kesamaan bakat dan minat antar anggotanya dan tidak memiliki aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh anggotanya. Oke guys, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.